Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan saya memberikan tema kebangkitannya memberikan harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pasti memiliki harapan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa harapan kita saat ini adalah corona bisa cepat berlalu, supaya kita bisa gereja secara normal, kita bisa sekolah dan kita bisa kuliah secara normal, bahkan kita bisa nongkrong dengan teman-teman dan keluarga di mall. Tetapi bagaimana jika harapan itu tidak terjadi? Sama halnya dengan murid-murid pada waktu itu, mereka berharap Tuhan Yesus akan menjadi seorang pemimpin Israel. Mereka berharap Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa Israel. Tetapi apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Di Yohanes pasal 21 ini kita bisa melihat bahwa murid-murid kembali kepada pekerjaan mereka yang lama, yaitu sebagai seorang nelayan. Kita bisa melihat bahwa murid-murid di mana masih dirundung duka cita, kekecewaan karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Mungkin pemikiran mereka, buat apa lagi mengharapkan Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Yang pertama, usaha murid-murid sia-sia. Di ayatnya yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Usaha dari murid-murid sia-sia. Pada malam hari adalah waktu yang tepat untuk para murid untuk menangkap ikan yang mungkin cukup banyak. Tetapi usaha yang mereka lakukan tidak mendapatkan hasil. Harapan mereka tidak tercapai. Kita bisa belajar bahwa ketika kita mengandalkan usaha kita sendiri, maka kita akan kecewa dan putus asa, bahkan putus harapan kita. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Yang kedua, Yesus datang memberikan harapan. Petrus mendengarkan perkataan Yesus. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mendapatkan hasil yang banyak yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran mereka, yaitu pemikiran murid-murid pada waktu itu. Tetapi harapan mereka yang tadinya tidak mendapatkan ikan dan mereka mendengarkan perkataan Yesus, mereka mendapatkan hasil yang tidak dipikirkan mereka sebelumnya. Kita bisa belajar bahwa terkadang harapan kita tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Tetapi itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan apa yang kita harapkan akan berhasil ketika kita mendengarkan perintah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyediakan apa yang kita inginkan atau kita perlukan. Di ayatnya yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Apa yang kita harapkan sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya, ajakan Tuhan Yesus adalah harapan yang terbesar oleh murid-murid pada waktu itu. Di ayatnya yang ke-13, Yesus maju ke depan mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Mereka berkumpul dengan Yesus pada waktu itu di pantai adalah sebuah harapan yang besar
murid-murid pada waktu itu, sesungguhnya mereka rindu akan kehadiran Tuhan. Kita bisa belajar bahwa apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan saat ini, di tahun ini, apakah kita kecewa karena harapan-harapan kita sampai saat ini belum terjawab? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan kita harapan. Karena itu, ingat, Yesus bangkit untuk memberikan harapan buat saya dan saudara.